Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Laras tidak tahu kapan panggung disiapkan, tetapi setelah dia bangun, dia sudah melihat panggung disiapkan. Dia menonton drama di pagi hari, mendengarkan lagu di sore hari, dan melihat seorang pria tampan menari di malam hari. Malam itu, pemandangannya sangat indah dengan lampu-lampu taman yang dihias. Di panggung itu ada penari tunggal, laki-laki, mengenakan kostum merah menyala. Sosok yang ramping dan sangat luas. Setelah pria itu menari, ada 6 orang pria lain menari dengan celana ketat hitam dan tidak mengenakan baju. Mereka melompat-lompat ke sana kemari, memperlihatkan otot perutnya. Ini adalah grup tari pria yang lagi sangat populer akhir-akhir ini. Laras diam-diam menoleh untuk melihat ekspresi ketiga kakaknya. Semuanya menatap ke panggung dengan postur duduk yang sama dan ekspresi yang sama. Sandi menengok dan melihat wajah Laras, Laras tersenyum kering. Ponselnya bergetar. Sandi mengalihkan pandangannya dan mengeluarkan ponselnya. Dia menjawab telepon tersebut, tetapi tidak berbicara, sepertinya pihak lain sedang berbicara. Ya, Sandi menutup telepon. Laras bertanya, "Kakak, apakah itu masalah kerja?" "Tidak apa-apa, kakak pergi saja. Ada Kak Aron dan Kak Ben bersamaku di sini." Kalimat ini sangat mengerikan dan aura dingin Sandi terasa lebih kuat lagi. "Laras, kalau ada Kak Aron dan Kak Ben apakah sudah cukup? Keberadaanku sudah tidak diperlukan lagi." "Kakak salah paham. Aku takut kakak menunda pekerjaan." "Tidak akan." "Oh." Laras tidak berkata apa-apa. Dia berpikir, apakah Kak Sandi benar-benar cocok untuk menikah? Bukankah sangat sulit bagi Tina untuk menikah dengannya? Dia sebenarnya merasa sedikit bersimpati pada Tina. Untungnya, orang ini adalah kakaknya. Laras tampak terpesona dengan semua pria tampan yang menari di atas panggung. Dengan rasa kantuk dan kelopak matanya yang berat, dia meletakkan kepalanya di bahu Kak Sandi dan segera tertidur. Setelah melihat ini, Kak Aron mengangkat tangannya, dan pelayan itu segera menghentikan musik dan mengakhiri konser hari itu. Ben memandang Aron dengan tajam dan menekan suaranya, "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memilih pria yang tidak memakai pakaian? Aku hanya bilang untuk memanggil artis-artis terkenal saat ini, entah itu penari atau penyanyi. Siapa yang sangka bakal ada pria seperti itu?" kata Aron. Sandi memperingatkan dengan acuh tak acuh, "Jangan bangunkan dia." Ketika Ben melihat adik perempuannya yang sedang tidur, matanya menjadi lembut lagi. Dia mengusap pipi Laras yang lembut. "Kamu tidur sangat menggemaskan." Aron menatap wajah Laras. Benar, saudara adalah hal terpenting di hati Laras. Dia bahkan tidak melihat pria telanjang itu di atas panggung. "Guru tadi menelepon dan mengatakan bahwa keluarga Yahya tidak datang," kata Sandi. "Apakah ada sesuatu?" tanya Ben. "Nona kedua dari keluarga Yahya sakit parah." Aron mendengus. Nona kedua dari keluarga Yahya ini benar-benar pandai memilih waktu. Ben memandang Sandi dan berkata, "Kak Sandi mengkhawatirkan hal lain." Sandi tidak berkata. Aron bersandar di sofa dengan malas dan berkata, "Lotus." Tina menjadi duta merek Lotus, dan konferensi peluncuran produk baru Lotus akan diadakan di Asia Tenggara lusa ini. Keluarkan saja Lotus langsung dari Asia Tenggara. Kita adalah satu-satunya yang bisa berbuat seperti itu. Tapi, jika kita melakukan itu, bukankah aneh? Tatapan tajam Ben melesat pada Aron. Inilah kenapa Lotus begitu merajalela di Asia Tenggara. Aron mengangkat kakinya untuk menendang kursi dengan keras, tetapi dia sadar Laras sedang tidur abau sedang tidur, jadi dia harus menahan kakinya. Sandi memeluk Lotus dan berkata, "Hati-hati." Bayangan hitam panjang di balkon terbuka sedang bersandar pada pagar pembatas sambil memegang ponsel di tangannya untuk menonton video. Ini adalah panggilan video dengan 6 anak dan dia mendengarkan suara anak-anak itu. "Apakah kamu menemukan Mama? Kapan Mama bisa ditemukan?"
Setiap hari aku mencari Mama. Kamu akan menemukan Mama. Karena Mama akan merindukan kita juga. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan Mama? Jika kamu tidak dapat menemukan Mama, aku akan lari dari rumah. Askara mengangkat pandangannya sedikit, melihat ke laut gelap di kejauhan, dan berkata, aku menemukannya. Tapi, setelah semuanya selesai di sini, kamu baru bisa melihat Mama. Aku mau melihat Mama sekarang. Aku juga. Mama sudah ditemukan. Hebat. Mama. 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 Tenang. Suara Askara sedikit dalam, ekspresinya mengintimidasi. Saat ini, ada suara ketukan di pintu. Askara berkata, tunggu beberapa hari lagi. Telepon sampai sini dulu. Setelah berbicara, panggilan video langsung ditutup. Masuk. Hendra berjalan mendekat dan mengangguk sedikit. Pak Askara, konferensi pers lusa telah diatur. Namun, Tina akan membawa Prisa ke sana. Askara meletakkan ponselnya di pagar pembatas, mengangkat gelas anggur, menyesapnya, dan menjawab dengan suaranya yang rendah, ya. Ya, kalung yang dikenakan Prisa sebelumnya diberikan oleh Tina. Cek saja siapa yang membelinya. Rumah Dominik itu seperti tembok tembaga dan tembok besi. Tidak mudah bagi Tina untuk menikah dengan keluarga Dominik. Oleh karena itu, Prisa telah menjadi satu-satunya pintu masuk. Strategi ini sangat logis, tetapi Hendra tidak dapat menahan rasa khawatirnya ketika dia memikirkan 3 bersaudara itu. 3 saudara laki-laki ini tidak bisa dianggap enteng, aku khawatir akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Tatapan mata hitam Askara sangat dalam. Kalau begitu, Pak Askara lebih baik jangan mengejarnya terlalu cepat. Aku khawatir itu akan menimbulkan kecurigaan dan Prisa tidak bisa diambil. Strategi ini bisa menjadi counterproduktif, kata Hendra menasehati. Askara menatap ke kejauhan dengan matanya seperti kolam hitam, seolah-olah dia bisa menelan seluruh wilayah laut. Dengan suaranya yang ditekan, dia berkata, Hendra, aku telah menunggu selama 3 tahun. Aku tidak mau tunggu lagi. Hendra tahu betul bagaimana Pak Askara dalam 3 tahun terakhir. Dia tahu lebih baik daripada siapapun. Dia melihat orang ini seperti orang mati berjalan. Jiwanya seperti menghilang begitu saja semenjak kepergian Prisa. Ketika dia mengetahui bahwa Laras adalah Prisa, dia masih bisa merencanakan untuk mendekat selangkah demi selangkah. Itu sudah termasuk pengontrolan diri yang luar biasa. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.